Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang schematic design. Di sini adalah gambar contoh dari worksheet schematic. Ada beberapa toolbar ya yang nantinya kita dapat kenali. Ini misalkan di bagian kiri, ini adalah toolbar untuk alat-alat navigasi, misalkan seperti perubahan ukuran grid ya. Lalu juga ada tampilannya, pengaturan tampilan di lembar kerja dan lain sebagainya. Yang di atas ini adalah berisi alat-alat umum ya, sebagaimana software biasanya ada save, ada print ya, ada zoom in, zoom out ya. Namun di sini ada beberapa toolbar khusus juga ya, misalkan seperti pengaturan footprint, lalu juga ada rule checking ya, ada juga simbol editor dan lain sebagainya. Untuk di sebelah kanan ini kita ada beberapa toolbar ya yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menyambungkan antar komponen ya, atau juga menambahkan komponen, menambahkan port atau menambahkan wire, label dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan coba membuka KiCad kita. Oke, di sini sudah dijelaskan sebelumnya ada beberapa tools. Nah, di sini sebelumnya kita harus coba membuat new project. Kita coba membuat di dalam satu folder. Misalkan di sini kita beri nama latihan. Nah, secara default ini nanti Bapak Ibu sekalian kita akan mendapatkan dua file yaitu adalah untuk di schematic lalu juga ada di layout. Nah, di sini untuk di tahap awal kita dapat coba di schematic terlebih dahulu. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari schematic, di mana tadi sudah dijelaskan ada beberapa bagian tools ya, sebelah kiri, atas, dan juga kanan. Selanjutnya kita akan coba melihat di bagian worksheet lembar kerja. Di sini kita dapat mengubah ukuran dari lembar kerja kita. Di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu, ada misalkan A4, A5 misalkan sebagai contoh. Dia akan berubah menjadi sedikit lebih kecil ya. Namun secara umum atau secara default untuk ukuran lembar kerja kita ini berukuran A4. Nah, di sini kita lihat ya di sebelah kanan ini ada beberapa tools ya. Ini ada ground, ada add to higher dan seterusnya. Di awal ini kita akan coba menambahkan simbol-simbol komponen ya yang akan kita coba buat. Nah, ataupun ketika kita ingin menambahkan komponen, kita dapat juga memanfaatkan shortcut keyboard. Misalkan untuk di add simbol ini kita dapat mengetik A, tekan tombol A pada keyboard, maka dia akan muncul. Jadi kita dapat memanfaatkan shortcut pada keyboard kita. Misalkan kita akan coba menambahkan beberapa komponen ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga dapat mencari berbagai komponen ya. Ini adalah komponen-komponen yang telah tersedia ketika kita menginstal KiCad. Kita juga nantinya dapat menambahkan library ya atau komponen khusus sendiri yang nanti akan kita bahas. Nah, di sini kita akan coba mencari komponen yang menggunakan menggunakan form filter ya, atau search.
Kita coba mencari misalkan 7805. Nah, di sini kita dapat lihat ya, ini ada simbol atau gambaran terkait tentang kaki-kaki dari komponen IC regulator, yaitu IC 7805. Nah, perlu diingat bahwa di sini nanti setiap simbol ketika kita mendesain PCB itu wajib ada yang namanya footprint ya. Nah, di sini ada contoh jenis footprint, itu ada TU220. Pada dasarnya setiap komponen itu memiliki footprint yang berbeda. Misalkan ada beberapa jenis-jenis lain seperti itu. Nah, kita akan coba memilih yang ini ya, yang TU2203 vertikal. Nah, baik Bapak Ibu, kita menambahkan ya. Ketika kita menambahkan ini, kita dapat langsung menambahkan komponen lainnya. Misalkan kita mau menambahkan resistor gitu ya, R. Nah, biasanya dalam R ini. Nah, selain itu memang ada beberapa perbedaan ya terkait simbol. Ini ada yang versi Eropa, ada juga versi Amerika, lalu juga ada array resistor ya. Nah, di sini kita dapat memilih tergantung preferensi masing-masing atau kebutuhan. Misalkan di sini kita akan mencoba menggunakan R dengan US simbol. Kita akan coba tambahkan. Nah, ketika kita akan menambahkan Bapak Ibu untuk memutar komponen ya, kita dapat sebenarnya menggunakan di blok dulu, kita dapat menggunakan rotate sebenarnya. Kita mau flip atau seperti diputar ke kanan atau ke kiri ya. Tapi kita sebenarnya dapat memutar komponen ini, misalkan ketika kita menambahkan tadi, kita dapat menggunakan tombol R ya, rotate. Pada keyboard kita dapat menggunakan tombol R seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita coba akan mengubah nilai. Misalkan kita akan mengubah nilai resistor ya. Nah, Bapak Ibu dapat lakukan tekan tombol escape dulu ya untuk mengubah simbol. Nah, di sini kita dapat klik 2 kali pada komponen ya, ataupun kita coba misalkan klik kanan ya, properties seperti itu. Nah, di sini kita dapat misalkan ada reference ya, misalkan nama, misalkan di R1, value-nya berapa seperti itu. Misalkan di sini ada 220 atau 1K. Lalu oke. Nah, Bapak Ibu juga untuk zoom in zoom out ya dapat menggunakan mouse dan keyboard ya. Tekan tombol Fn ya. Nah, seperti ini. Atau untuk geser ke kiri kanan, tekan tombol Fn sambil menggunakan scroll pada mouse kita. Seperti itu ya. Kita dapat selanjutnya menambahkan komponen-komponen lain seperti kapasitor, seperti itu. Ini ada kapasitor non polar. Ini ada kapasitor polar ya. Di sini ada banyak sekali jenis-jenis kapasitor, kita gunakan sesuai apa yang kita butuhkan. Misalnya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian dapat memilih footprint ya yang akan digunakan nanti, footprintnya seperti apa. Di sini misalkan contoh ada kapasitor polar ya. Di sini ada misalkan jenis komponen yang SMD. Di sini ada komponen true hole. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar yang dapat kita lihat. Nah, ini kita sesuaikan dengan bentuk komponen yang akan kita gunakan.
Nah, misalkan ini yang ada yang bulat ya. Nah, di sini kita dapat lihat ya diameter ya. Nah, seperti ini. Baik Bapak Ibu, silakan untuk melanjutkan menambahkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Sebagai contoh, kita akan coba menggunakan rangkaian power supply regulator yang menggunakan LM7805. Baik Bapak Ibu, setelah kita menambahkan ya, ada beberapa komponen ya yang akan digunakan dalam contoh rangkaian LM ya, rangkaian regulator. Nah, di sini kita akan coba mengedit nilai-nilainya terlebih dahulu yang telah dijelaskan sebelumnya ya, bisa langsung klik komponennya 2 kali seperti itu ya, atau bisa juga menekan biasanya V ya. Di keyboard ada huruf V itu ditekan ya, seperti itu. Nah, misalkan ini jenis GBU 4B ya, jadi dioda bridge ya. Kita bisa misalkan mau menggantinya, misalkan bridge gitu ya, atau menambah. Nah, seperti ini ya. Nah, selain itu juga untuk penamaan komponen ya, biasanya dia ada C1, C2, C3. Nah, ini kita bisa balik ya sebenarnya. Kita bisa ini misalkan tulis C1 ya. Nah, ini harus C2 berarti selanjutnya ini C3 udah benar ya. Nah, ini juga dapat kita pindahkan ya nama-namanya agar tidak tabrakan. Misalkan ini berapa ya? 470 mikro biasanya. Mikrofarad ya. 470 mikrofarad. Seperti ini ya. Ini kita geser terlebih dahulu. Ini biasanya 0,1. Oke. Oh iya, saya ingatkan lagi bahwa ketika menambahkan komponen ya, ada memang sudah ada library-library-nya. Misalkan seperti GBU ini ya, GBU 4B. Nah, di sini ada beberapa jenis dari footprint-nya. Nah, ini biasanya tipsnya begini, kita harus ngecek dulu ketersediaan komponen yang ada di pasaran seperti itu. Kita harus melihat kira-kira jenis dioda bridge apa yang banyak tersedia di pasaran. Nah, apakah yang bulat atau yang kotak seperti itu ya. Nah, ini kita cek dulu terkait spesifikasinya juga. Misalkan dia bisa menghandle berapa ampere gitu ya. PRMS-nya, nah, misalkan ini. Nah, ini kita dapat lihat ukurannya ya. Ukurannya misalkan ada panjang setiap pin ya. Misalkan dari sini ke sini berapa, 5 misalkan ada diameter. Terus ada misalkan yang bundar ya. Yang bundar ini misalkan dia ada diameter misalkan ini 9 mili gitu ya. Nah, ini harus kita sesuaikan. Dan memang sangat banyak sekali ya jenis-jenis komponen yang tersedia gitu. Library yang sudah ada di KiCad ini sudah banyak sekali. Kecuali mungkin komponen khusus yang akan dijelaskan nanti ya untuk penambahan library-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan sesuaikan nilai-nilai yang ada di sini ya. Misalkan ini kita ganti ubah jadi kita escape dulu, terus ini kita ganti jadi 330 ya. 330 ohm. Ini D1. Oh ya, ini karena sudah ada D1 ya. Ini ada D1, ini D2 ya. Nah, baik Bapak Ibu, setelah nilai-nilai komponennya sudah sesuai, misalkan ini kita mau menambahkan teks ya. Misalkan di sini, misalkan ini outputnya berapa?
kita bisa misalkan menambahkan teks berapa, misalkan contoh 9 volt, misalkan ini 2 ampere. Nah ini ya, terus kita rotate misalkan seperti ini ya. Lalu biasanya di sini ada, ini kita copy dulu, Ctrl C Ctrl V. Ini biasanya inputnya adalah 220 volt. Nantinya biasanya untuk trafo ini kita akan selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya itu kita trafo ini akan kita ganti dengan terminal block. Nah, terminal block nanti kita akan coba buat ya dengan menambahkan library. Sebenarnya terminal block sudah ada ya di tersedia, tapi kita coba belajar untuk membuat library secara custom di KiCad seperti apa. Seperti itu. Nah, kita menambahkan add wire, Bapak Ibu. Untuk menambahkan add wire, kita di sini ada ini ya, atau klik W ya, add wire W. Jadi kita coba rangkai. Dan posisi sangat penting ya Bapak Ibu. Posisi kita coba ini mungkin, serapi mungkin ya, agar pembacaan skematiknya lebih nyaman. Nah, misalkan ini kita coba tambahkan add wire. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah menghubungkan semua komponen ya, menggunakan wire ya. Kita bisa menambahkan wire di sini, dan ini kita sudah lihat ya, ada beberapa tanda ini ya, tanda titik hijau ya. Nah, pastikan setiap sambungan yang bercabang ya, atau yang paralel ini kita ada titik hijaunya, karena ini merupakan sebuah indikator bahwa rangkaian kita sudah tersambung ya. Jadi komponen C2 dengan LM7805 dan juga C1 ini sudah tersambung ya. Pastikan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan label atau net ya, atau yang sering juga disebut orang connection gitu ya. Selanjutnya kita akan menambahkan netnya. Namun sebelumnya kita ini karena ada belum ground ya, kita coba tambahkan ground di sini ya untuk power ya. Kita coba tambahkan misalkan di sini 5 volt ya, karena 7805 kan outputnya adalah 5 volt ya. Nah, biasa kita tambahkan di sini sebagai net ya. Lalu kita tambahkan juga ground. Groundnya sendiri ya ada beberapa ini ya, jenis ya. Namun di sini kita memakai yang ini ya. Karena memang ada beberapa perbedaan jenis simbol seperti resistor. Selanjutnya kita koneksikan ground ke sini. Oke. Lalu kita akan menambahkan labeling ya. Biasanya di dalam pembuatan skematik itu kita membutuhkan labeling agar pembacaan lebih mudah ya. Di sini kita dapat menggunakan salah satu contohnya itu adalah add global label ya. Nah, di sini kita coba misalkan kita akan coba tambahkan ini adalah vout. Oke, sudah tersambung. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kalanya ketika kita membuat skematik, apalagi skematiknya sangat kompleks itu ya. Biasanya untuk menambahkan garis-garis seperti ini itu tidak efisien dan juga susah akan dibaca ya. Jadi kurang rapi. Nah, untuk itu makanya kita membahas tentang net ya atau connection, yaitu biasanya kita memisahkan ada salah satu rangkaian, misalkan contohnya seperti ini. Kita akan menggunakan ground juga ya. Lalu juga kita menggunakan pole ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan komponen, misalkan kita akan menambahkan R2 dan D3 ya. Misalkan ini kita kopikan.
seperti ini, lalu kita sambungkan wire-nya. Nah, biasanya eh, para profesional itu dia untuk menambahkan membuat komponen itu apabila komponennya kompleks dia akan membuatnya seperti ini. Nah, tentunya nanti antara ground ini dan ground ini itu sangat nyambung ya, akan menyambung dan juga 5 volt ini ke 5 volt ini akan menyambung. Asal tadi untuk secara penamaan ini sama ya. Jadi bukan misalkan ini 5 volt eh, 5 volt 1 atau 5 volt 2 ya, itu tidak bisa. Jadi harus sama secara penulisannya. Sehingga nanti 5 volt ini ke 5 volt ini akan menyambung. Nah, itu biasanya connection. Baik, setelah semua komponen sudah terhubung ya, dan juga ada beberapa connection yang kita buat ya sebagai contoh. Selanjutnya adalah kita harus memastikan footprint ya, memastikan footprint yang sesuai untuk komponennya. Nah, kita bisa menggunakan di sini ada tools yang namanya sign footprint ya. Nah, untuk beberapa komponen ya, ada beberapa komponen yang sudah footprintnya sudah ada ya, lalu juga ada komponen yang belum ada. Nah, biasanya apabila kita ingin menambahkan footprint di awal, kita langsung memilih pada saat add komponen. Tapi ketika untuk menambahkan library-nya di akhir, kita harus menambahkan secara manual di library sini ya. Jadi di sebelah kiri ini ada footprint library, di sebelah kanan ada filter footprint. Lalu di sini ada tombol ini ya, ada kolom untuk mencari ya, mencari footprint. Jadi sebagai contoh kita misalkan eh, kita cari di sini, nah di kapasitor SMD misalkan kita di sini mau mencari footprint misalkan 08 05. Nah, kita bisa langsung di filternya kita bisa lihat ya. Jadi ini salah satu contoh kapasitor yang SMD misalkan. Kita cek lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan kembali lagi ke sini ya, ke footprint library. Kita akan coba untuk mencari kapasitor ya. Ini kapasitor yang kita gunakan adalah true holes THT. Jadi kita mencari di sini jenis kapasitor yang misalkan bentuknya round ya. Kita coba lihat ini. Nah, di sini sangat penting kita ketahui jarak ya, jarak antar pin misalkan dan juga bentuk fisik ya. Nah, kita dapat mengukur ya jarak antar pin ini berapa seperti itu dengan menggunakan tools dari ruler ya. Nah, ini 5 ya. Jadi dari titik tengah pin ke titik tengah pin satunya lagi ini 5. Jadi di sini adalah P ya, pin 5 ya. Di sini D biasanya 2 meter itu diameter itu 12,5 mm seperti itu. Nah, kita dapat menentukan mencari di sini radial ini bentuknya misalnya. Nah, sebagai contoh kita akan coba yang 5 ya, yang jarak antar kakinya 5, diameternya misalkan 12. Tapi kita juga coba bisa mencari yang mempunyai tinggi ya. Nah, biasanya untuk di kapasitor ya, kita coba cek di kategori lain. Nah, ini yang radial ya. Jadi ada yang radial, lalu juga
kita misalkan mencari diameter yang 10 ya, 10 mili, lalu kita mencari tinggi yang 12,5, lalu ya jarak untuk P-nya itu ada 5. Nah, kita akan coba cek terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kita cari ya di pasaran apakah tersedia. Seperti itu. Walaupun beberapa kapasitor itu kakinya kita bisa paksa masuk ke through hole ya. Tapi secara idealnya itu lebih baik yang pas. Nah, kita dapat menambahkan untuk yang di 470 ini, 470 mikrofarad, kita memilih yang tadi, yang ini ya. 12,5, 5 sama D-nya 10. Kita klik 2 kali. Jadi kita klik dulu komponennya, lalu klik 2 kali pada footprint-nya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang lain itu dengan cara yang sama, silakan ditambahkan untuk yang 0,1 mikrofarad ataupun resistor 330. Baik, saat ini hampir semua komponen sudah kita tambahkan library-nya. Hanya di sini tersisa satu, yaitu trafo, di mana nantinya kita akan menambahkan trafo atau mengganti trafo itu menggunakan terminal block. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya, di dalam melakukan footprint assignment kita dapat melakukannya sekaligus dengan syarat bahwa komponen yang nilai-nilai dan bentuk fisiknya sama. Jadi di sini kita dapat menggunakan blok ya. Jadi di sini kita blok dulu terlebih dahulu 0,1 mikrofarad. Lalu kita cari kapasitornya, kategorinya kapasitor THT. Nah, di sini kita menggunakan kapasitor yang bentuk fisiknya disk ya. Jadi yang PP. Nah, di sini kita cari yang sesuai ukuran yang memang kita butuhkan. Sebagai contoh di sini ada yang diameternya 4,7 ya. Nah, jadi di sini setelah di blok ya 0,1 dan 0,1 ini kita blok lalu kita klik 2 kali. Maka secara otomatis semua footprint-nya sudah ter-assignment di komponen masing-masing. Nah, baiklah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membuat library baru untuk terkait simbol dan juga footprint baru. Nah, di mana nantinya trafo ini akan diganti menggunakan terminal block yang akan kita buat menggunakan library custom ya. Jadi membuat simbol custom dan juga footprint-nya secara custom.